Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kita tetap semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah makanan rohani bagi kita. Dan kekuatan kita hanya datang dari Tuhan. Dan salah satunya adalah lewat firman Tuhan yang selalu boleh berbicara bagi kita. Puji Tuhan, kita sudah sampai di dalam kitab Yosua pasal 13 sampai 15. Dan kita sudah melewati masa-masa yang gilang gemilang di mana Yosua bersama pasukannya dapat mengalahkan sekian banyak raja-raja, sekian banyak kerajaan-kerajaan yang ada yang menduduki tanah Kanaan itu. Dan pada pasal 13 Tuhan berbicara kepada Yosua. Dan kita membaca ayat 1 dikatakan di situ, setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih banyak yang belum diduduki. Dan Tuhan sudah tahu bahwa setiap manusia termasuk Yosua ada takaran yang Tuhan sudah tetapkan untuk seseorang untuk dilakukannya, seperti tanggung jawab Musa sampai pas sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Dan Yosua adalah orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk betul-betul memimpin bangsa Israel, memenangi setiap peperangan-peperangan sehingga bangsa Israel boleh tinggal di tanah perjanjian. Dan Tuhan juga tahu bagi setiap kita, dan selalu setiap saya membaca bagian-bagian kehidupan seseorang pada saat sudah mau hampir sampai di titik akhirnya, selalu terpacu semangat. Biarlah kita boleh menyelesaikan takaran yang Tuhan sudah tetapkan dan sudah berikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Bukan sekedar mencari puji-pujian manusiawi, tapi kita boleh memperkenankan Tuhan, karena Dia Tuhan kita yang berikan tanggung jawab, dan kepadanya kita harus bertanggung jawab. Puji Tuhan. Dan kita tahu bahwa kalau kita membaca, ada 5 raja orang Filistin yang belum dikalahkan. Itu berarti saudara, ada 5 kelompok, 5 kerajaan. Dan kita tahu orang Filistin adalah keturunan enak yang kuat-kuat dan besar-besar. Saya sampai berpikir, kenapa Tuhan meninggalkan yang begitu-begitu yang belum dikalahkan di bawah pimpinan Yosua. Tapi saya sangat percaya di atas segala sesuatu Tuhan mengerti, dan Tuhan tahu apa yang akan terjadi, dan Tuhan tahu apa yang Tuhan akan lakukan. Sebab itu hidup berserah kepada Tuhan adalah hidup yang paling menyenangkan. Dan dikatakan ada 5 raja orang Filistin, ada orang Awi, ada orang Meara, orang Gebal. Itu masih ada tanggung jawab yang besar. Tetapi Tuhan tahu bahwa suku-suku juga yang dapat melakukan, yang meneruskan tugas yang sudah dilakukan oleh Yosua dengan begitu baik. Dan ayat 6 adalah ayat yang sangat membesarkan hati, karena dikatakan di situ, aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka seperti yang kuperintahkan kepadamu. Dan saudara garis bawahi ini, bahwa aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Tuhan sudah melakukannya di bawah kepemimpinan Musa, melihat bagaimana Tuhan melakukan kemenangan demi kemenangan bagi bangsa Israel. Dan saya percaya bahwa Yosua juga memiliki ketenangan hati untuk melepaskan tanggung jawabnya itu kepada generasi sesudahnya. Dan mari saudara, kita yang hidup di generasi sekarang, kita juga sedang membangun generasi sesudah kita. Dan biarlah Tuhan memakai kita dapat melepaskan, atau kita dapat menyerahkan tongkat estafet kepada generasi selanjutnya. Dan kemudian Tuhan memerintahkan Yosua untuk mulai mengundikan tanah Kanaan itu, apa yang sudah ada di tangan mereka, kepada 9,5 9,5 dari suku-suku Israel yang harus. Kenapa begitu? Karena suku Ruben, suku Gad, dan setengah dari suku Manasye, mereka tinggal di seberang sebelah timur dari sungai Yordan, karena itu permintaan mereka dan itu sudah disetujui oleh Musa. Lalu kemudian sisanya itu tanah Kanaan itu adalah untuk 9,5. Kenapa 9,5? 9,5 tambah 2,5 itu jadinya semuanya jadi 12. Dan orang Lewi itu mereka tidak mendapatkan bagian di situ, saudara, karena orang Lewi itu tinggal di setiap suku yang ada, tetapi tetap masih 12, karena kita ingat masa lalu
pada saat Yakub mengatakan kepada Yusuf, pada saat dia sampai ke Mesir, dia katakan, dua anak yang lahir sebelum kedatanganku, dua anak yang lahir di Mesir sebelum kedatangan Yakub katakan bahwa itu akan menjadi bagianku, itu menjadi anak-anakku. Jadi Yusuf menempati dua suku, jadi ada suku Manasye dan suku Efraim, dua anak tertua dari Yusuf, dan itu menggenapkan itu menjadi 12. Dan suku Lewi tidak mendapatkan bagian, karena berkali-kali dikatakan di firman Tuhan, bahkan di kitab Yosua ini di ayat 33 dikatakan, tetapi kepada suku Lewi Musa tidak memberikan milik pusaka, karena Tuhan Allah Israel dialah yang menjadi milik pusaka mereka, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Dan itulah yang dilakukan oleh Yosua terhadap bangsa Israel pada saat itu, dan dia membagi-bagikan, membuang undi, dan kemudian mereka menempati tempat sesuai dengan bagian yang sudah ditetapkan untuk mereka. Lalu di pasal 14 kita melihat juga di kelanjutan dari pembagian tanah Kanaan. Dan lalu yang berikutnya, ini yang menarik, yang saya ingin kita sama-sama melihat dengan lebih sungguh-sungguh terhadap Kaleb waktu dia mendapatkan tanah perjanjian, yaitu Hebron buat dia. Dan kita tahu Kaleb, kita mengingat di masa sebelumnya, pada saat mereka bangsa Israel masih di Kades Barnea, lalu Musa mengutus 12 pengintai untuk ke tanah Kanaan, termasuk di dalamnya adalah Yosua bin Nun ini, dan juga Kaleb bin Yefune. Dan kita tahu dari 12 ini, 10 datang dengan berita yang menakutkan, dan mereka juga sengaja menambahkan agar orang Israel menjadi takut untuk pergi ke sana. Tapi 2 orang yang berbicara apa adanya. Mereka katakan bahwa, kalau kita mengingat Bilangan 13 ayat 30, dikatakan di situ kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Dan itu keberanian yang luar biasa dari Kaleb dan Yosua. Dan Kaleb melakukan bagiannya sendiri, Yosua melakukan bagiannya sendiri, saudara, di dalam perjalanan mereka sampai di tanah Kanaan. Tetapi dua-duanya adalah orang yang beriman, dan hanya 2 mereka yang akhirnya bisa memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Semuanya termasuk Harun dan Yosua, bahkan mereka mati pada saat dalam perjalanan, dan Yosua dan Musa pas sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan. Dan ada hak yang istimewa kepada mereka. Mereka punya iman yang luar biasa. Kita melihat 2 orang yang memiliki iman yang luar biasa, itu mendapat upah yang khusus di hadapan Tuhan. Dan kita melihat bahwa Yosua, dan karena dia memang sudah dekat, dan dia menjadi asisten dari Musa, dan sudah mengerti banyak tentang apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin, dan Tuhan mempercayakan dia menjadi pemimpin bangsa Israel. Tetapi kepada Kaleb juga berperan di dalamnya, karena di dalam satu kelompok seperti bangsa Israel diperlukan orang-orang yang memiliki iman yang berani, yang tidak gampang terpengaruh oleh sekelilingnya. Dan saya boleh katakan bahwa Kaleb dan Yosua memiliki iman yang ekstra, yang tidak gampang terpengaruh. Saudara bandingkan 10:2 itu cukup besar. Tetapi mereka tetap pada iman mereka, bahwa Tuhan yang mereka percaya, mereka sudah tahu Tuhan sudah melakukan perkara-perkara besar, mujizat bahkan bagi mereka. Tuhan yang sama yang akan memberikan kemenangan, dan mereka sudah berniat untuk maju. Dan suku Yehuda menghampiri Yosua dan berbicara dengan Yosua. Dan di situ dikatakan di ayat 6, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Dia mengingatkan Yosua, karena Yosua sudah mulai dengan pembagian tanah perjanjian. Lalu dia berkata, pada usia 40, aku waktu itu bersama kamu juga pergi mengintai tanah Kanaan. Dan Musa menyuruh mereka, dan Kaleb dengan Yosua, dengan iman ekstra mereka kembali dengan pesan yang sangat membangkitkan semangat. Dan kemudian ayat 9,
Kaleb mengingatkan kepada Musa. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Kenapa dia perlu mengingatkan? Mungkin juga Yosua bisa lupa karena Yosua terlalu banyak mengurus bangsa itu. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah lupa. Amin, saudara. Dan ayat yang ke-10, Kaleb meneruskan, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Wow, sudah cukup tua saudara. Tapi apa kata dia di ayat yang 11, ayat yang ke-11? Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Itu luar biasa. Orang yang memiliki iman yang kuat dan Tuhan mengaruniakan secara fisik, dia bilang masih sama kuat. Dan orang yang beriman adalah orang yang selalu bersemangat, saudara, memiliki pengharapan dan melihat ke depan. Dan dia meminta kepada Yosua seperti ayat 12 katakan, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Saudara, dahsyat luar biasa. Dia memilih tempat yang sulit. Saudara, orang yang punya iman itu punya kekuatan, punya semangat, dan dia tahu bahwa Tuhan akan menyertai. Dia melanjutkan, mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Semangat tinggi. Saudara beriman kepada Tuhan. Saudara tidak gampang putus asa menghadapi kesulitan-kesulitan, bahkan melihat perkara yang kuat atau mungkin ya terlalu susah untuk dihadapi oleh manusia normalnya. Tetapi orang dengan iman yang ekstra dapat melampaui apapun kesulitan yang ada di depannya. Ayat 13, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Dan dalam kasih karunia Tuhan, akhirnya Kaleb boleh menempati Hebron ini. Dan kita melihat di pasal yang ke-15, di ayat yang ke-1 sampai 12 itu berbicara tentang batas-batas Yehuda. Lalu kemudian di bagian terakhir 20 sampai 63 itu berbicara soal suku-suku Yehuda yang diberikan kepada suku Yehuda oleh Tuhan lewat apapun yang sudah dilakukan oleh Yosua, ya, pembagian mereka. Dan saya sangat tertarik di ayat yang ke-13 sampai 19 masih tentang Kaleb, bahwa Kaleb merebut Hebron. Kita melihat ayat 13 dan 14 saya bacakan buat saudara. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, karena Kaleb itu termasuk Bani Yehuda, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Dia berani menantang badai, saudara. Itulah orang yang memiliki iman yang kuat. Dan ayat 14, dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Dahsyat luar biasa kan saudara. Mari kita belajar untuk memiliki iman kepada Tuhan, percaya. Dan saya percaya iman kita bakal akan ditambah-tambahkan Tuhan pada saat kita tetap setia dan melakukan mempercayai Tuhan lebih daripada mempercayai kemampuan kita, lebih daripada melihat situasi yang ada di sekeliling kita. Dan orang yang memiliki iman yang ekstra, dia mendapatkan upah yang ekstra dari Tuhan. Haleluya. Saya berharap saya dan saudara dapat dikaruniai Tuhan untuk memiliki iman yang ekstra selama kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.